Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Selamat, bisa dipanggil Selamat. Saya di kelas 10 SMA Nashatullah. Ingin membahas soal dan pembahasan ekonomi UTBK SBMPTN 2022 pendapatan nasional. Melanjut ke soalnya yang ke-1, suatu negara mempunyai data pendapatan nasional sebagai berikut. Konsumsi masyarakat Rp 90 juta, pendapatan laba usaha Rp 20 juta, pengeluaran negara Rp 130 juta, sewa Rp 400 juta, pendapatan pengeluaran investasi Rp 50 juta, ekspor Rp 15 juta, impor Rp 20 juta. Itulah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. A. Rp 265 juta, B. Rp 135 juta, C. Rp 355 juta, D. Rp 270 juta, dan E. Rp 305 juta. Jadi jawabannya A. Ini pembahasannya. Rumus pendapatan nasional dengan pendekatan nasional. Y sama dengan C plus L plus G plus buka kurung X min M tutup kurung. Y sama dengan 90 juta plus Rp 50 juta plus 130 juta plus buka kurung 15 juta min 20 juta. Y sama dengan 270 juta min 500 juta. Y sama dengan 265 juta. Jadi jumlah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran adalah Rp 265 juta. Jadi jawabannya A. Rp 665 juta. Melanjut soal yang kedua. Faktor-faktor yang mengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat adalah A. Jumlah penduduk dan motivasi investor asing, B. Tingkat pendapatan dan motivasi investor asing, C. Hubungan luar negeri dan motivasi investor asing, D. Struktur ekonomi masyarakat dan tingkat pendapatan, E. Struktur ekonomi masyarakat dan hubungan luar negeri. Jadi jawabannya itu D. Ini pembahasannya. Faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar: 1. Tingkat pendapatan masyarakat, 2. Tingkat suku bunga, 3. Tingkat harga barang, 4. Selera masyarakat terhadap barang, 5. Kebijakan kredit pemerintah. Jadi ini jawabannya D. Struktur ekonomi masyarakat dan tingkat pendapatan. Berlanjut soal yang ketiga. Sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah terdapat pada setiap provinsi di Indonesia kecuali pendapatan asli daerah PAD. A. Dana alokasi umum, B. Dana alokasi khusus tutup kurung DAK tutup kurung, C. Dana otonomi khusus buka kurung otsus tutup kurung, D. Dana bagi hasil buka kurung DBH. Sumber pendapatan APBD berasal dari 1. Pendapatan asli daerah buka kurung PAD tutup kurung, 2. Dana perimbangan buka kurung dari pemerintah pusat tutup kurung yang terdiri dari 1. Dana alokasi umum buka kurung DAU tutup kurung, 2. Dana alokasi khusus buka kurung DA tutup kurung, 3. Dana bagi hasil DBH. Dana otonomi khusus adalah dana dari APBN yang disalurkan kepada daerah-daerah yang masih tertinggi dari daerah yang lainnya
Artinya tidak semua daerah mendapatkan dana tersebut. Jadi ini jawabannya D. Dana bagi hasil buka kurung di BH tutup kurung. Melanjut soal yang keempat. Berikut ini kebaikan dan keburukan kredit. 1. Menaikkan produktivitas. 2. Memperlancar transaksi dagang. 3. Mendorong orang hidup konsumtif. 4. Pemerataan pendapatan. 5. Mengakibatkan overproduksi. Yang termasuk kebaikan kredit adalah A. 1, 2 dan 3, B 1, 2 dan 4, C 1, 3 dan 5, D 2, 3 dan 4. Sedangkan E 3, 4 dan 5. Di sini saya akan membahas kebaikan kredit. Produktivitas uang modal meningkatkan dan memperlancar produksi, pertukaran barang dan peredaran uang meningkat. Keburukan kredit memberi kesempatan berspekulasi, memungkinkan terjadinya inflasi, memberi kesempatan berusaha, memberi kesempatan menambah produksi. Jadi jawabannya B 1, 2 dan 4. Pembahasan yang nomor 5. Faktor penyebab barang impor mahal adalah A. Dumping, B. Subsidi, C. Kuota impor, D. Larangan impor, E. Tarif bea masuk. Jadi ini jawabannya E. Di sini saya akan membahas tarif dan bea merupakan pajak yang diterapkan pada harga barang impor. Dengan berlakukannya tarif, maka barang impor akan lebih mahal dibanding produk dalam negeri. Oleh karena itu, produsen dalam negeri dapat meningkatkan daya saing harga. Jadi jawabannya E. Tarif bea masuk. Lanjut nomor yang 6. Soal yang 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. 1. Sumber daya manusia yang banyak. 2. Kesempatan kerja sempit. 3. Sumber dana alam yang melimpah. 4. Modal yang sedikit. 5. Penguasaan teknologi modern. Yang termasuk faktor-faktor yang menghambat pembangunan ekonomi di negara perkembangan adalah A. 1, 2 dan 3, B 1, 2 dan 4, C 1, 3 dan 5, D 2, 3 dan 4, E 3, 4 dan 5. Jadi jawabannya ini D. Di sini saya akan membahasnya. Faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar, tingkat pendapatan masyarakat, tingkat suku bunga, tingkat harga barang, selera masyarakat terhadap barang, kebijakan kredit pemerintah. Jadi ini jawabannya D 2, 3 dan 4. Cukup sekian pembahasan dari saya. Bila ada kata salah, tolong dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.